Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran, khususnya dengan submateri kedudukan dua buah lingkaran. Sebelum melanjutkan materi kedudukan dua buah lingkaran ini, pastikan diri kita masing-masing sudah memahami materi prasyarat, yaitu tentang persamaan lingkaran dan juga menghitung jarak antara dua buah titik. Mari sama-sama kita simak video ini dari awal sampai akhir. Pada materi kedudukan dua buah lingkaran ini ada beberapa kondisi yang harus kita pahami dan kita ingat, ya. Yang pertama adalah kondisi di mana kedua buah lingkaran saling bersinggungan di luar. Ya, ini gambarnya. Dengan P1 itu maksudnya adalah titik pusat lingkaran pertama atau lingkaran warna merah. Kemudian P2 berarti titik pusat lingkaran yang kecil atau yang berwarna biru. Sedangkan R besar itu artinya adalah jari-jari lingkaran yang besar, dan R berarti jari-jari lingkaran yang kecil. Ya, jadi yang pertama kondisi adalah bersinggungan di luar. Maka berlaku hubungan bahwasanya jarak antara kedua titik pusat ini sama dengan R besar ditambah R kecil. Artinya jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil sama dengan jarak antara kedua titik pusat, ya. Jadi dari P1 sampai P2 ini. Kondisi yang kedua yang harus kita pahami adalah bersinggungan tapi di dalam, ya. Jadi lingkaran warna biru berada di dalam. Maka berlaku P sama dengan selisih antara lingkaran yang besar, selisih antara jari-jari lingkaran besar dengan jari-jari lingkaran kecil. Ya, ini hubungan yang berlaku. Kita cek saja di gambar, ya kan. R dikurang R, ya, dari sini, ya, sampai sini itu kan R besar, ya, dikurang dengan R kecil, ya, dari sini sampai sini. Maka itu sama dengan P1 P2 atau kita singkat dengan P, ya, jarak antara titik pusat keduanya, ya. Jadi P sama dengan R dikurang R. Dan kondisi yang ketiga adalah saling lepas, ya, tidak bersinggungan dan juga tidak memotong, ya. Begini gambarnya. Maka berlaku hubungan jarak titik pusat kedua lingkaran ini, yaitu dari P1 yang ini, ya, menuju P2 atau kita singkat dengan P, itu besarnya lebih dari R besar ditambah R kecil. Oke, kita lihat jari-jari lingkaran besar dari sini ke sini, ya, ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil dari sini ke sini, ya. Maka masih lebih besar dari P1 menuju P2, ya, jarak dari P1 ke P2, ya. Maka berlaku hubungan P lebih dari R besar ditambah R kecil. Kemudian kondisi yang keempat adalah L2 berada di dalam L1. Jari-jari lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar, namun tidak bersinggungan seperti kondisi yang kedua, ya. Tidak bersinggungan seperti ini. Maka berlaku P kurang dari selisih, ya, kedua buah jari-jari, ya, R besar dikurang R kecil. Kemudian kondisi yang kelima adalah berpotongan, ya, berpotongan, dan titik pusat lingkaran kedua itu berada di lingkaran pertama, di lingkaran yang besar, ya. Maka berlaku P lebih dari selisih dua buah jari-jari, R besar dikurang R kecil, dan kurang dari R besar, ya. Kita cek saja gambarnya atau kita ukur-ukur, ya, pasti berlaku hubungan ini, ya. Kemudian yang terakhir juga berpotongan, namun perlu diperhatikan letak perbedaannya, ya. Kalau yang ini, ya, titik pusat lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Ini pusat lingkaran kecil berada di luar dari lingkaran besar. Maka berlaku hubungan jarak titik pusat kedua lingkaran lebih dari R dan kurang dari
R besar ditambah R kecil. Jadi silahkan diingat dan dihafal bagaimana cara untuk mengingatnya. Ya, mungkin dari yang paling gampang ya. Kalau umpamanya bersinggungan, ya itu pasti tandanya sama dengan, ya. Tinggal kita coba-coba ya, menjumlahkan jari-jarinya. Kalau sama dengan jarak antara kedua buah pusat, maka pasti bersinggungan di luar. Namun kalau kita jumlahkan tidak ketemu, namun kalau kita kurangkan ketemu, ya sama dengan jarak kedua buah pusat lingkaran, maka bersinggungan di dalam. Dan kalau untuk saling lepas, tentunya pasti lebih dari jarak, tentunya lebih dari jumlah kedua buah jari-jari. Dan untuk lingkaran salah satunya ada di dalam, yaitu kurang dari selisih dua buah jari-jari. Dan untuk yang berpotongan, pusatnya di dalam dan pusatnya di luar, silahkan dilihat perbedaannya ya, hubungan perbedaan ini. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, diketahui lingkaran A dengan persamaan lingkarannya adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Dan lingkaran B dengan persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Jadi kata kuncinya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jarak titik pusat lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran kedua. Jadi P1 P2 atau kita singkat dengan P ya, kedua. Dan yang kedua yang perlu kita cari adalah mencari jari-jari dari kedua buah lingkaran ya. Jadi R besar dan R kecil ya. Dari sinilah kita akan melihat hubungan kedua buah lingkaran itu ya. Kurang dari kah, lebih dari kah, atau sama dengan. Oke, baik, kita kerjakan di sini. Oke, pertama untuk lingkaran yang A, kita akan menghitung titik pusatnya dulu ya. Titik pusat yang A adalah, kita lihat dari sini ada persamaan, ingat materi sebelumnya, yaitu berarti titik pusatnya adalah 1, -3. Kemudian berjari-jarikan R besar ya, kita anggap R besar itu sama dengan 5 berarti ya. Kemudian jari-jarinya kita lihat di sini ya, ini 25 berarti akar dari 25 ya, yaitu 5. Selanjutnya kita ingin tahu ya pusat dari lingkaran B. Pusat dari lingkaran B itu rumusnya, itu ketentuannya ada B per -2, C per -2 ya. B nya -2, kemudian per -2, C nya tidak ada ya, karena C itu adalah yang di depan Y dan Y nya kebetulan di sini tidak ada. Kita buat 0 per -2, maka P sama dengan 1,0. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai R atau jari-jari dari lingkaran B. R kecil sama dengan karena bentuknya adalah bentuk rumus seperti ini, maka memiliki rumus tersendiri untuk mencari jari-jarinya. Akar dari B per -2 dikuadratkan ditambah C per -2 dikuadratkan ditambah dengan dikurang dengan D. Nah, kita masukkan ya, B per -2 nya kan sama dengan 1, itu dia, langsung saja ya, maka 1 kuadrat
kemudian C per negatif 2 nya adalah 0, kan tambah 0 kuadrat dikurang D nya adalah yang tidak memiliki variabel ini ya, itu negatif 3, jadi dikurang negatif 3. Oke, jadi adalah akar 1 ya, ini 0, ini jadi tambah 3, maka akar 4, maka R kecilnya adalah 2 ya. Kita lihat hubungan antara 5 dengan 2, kalau ditambahkan adalah 7 ya, kalau dikurangkan adalah 3. Kita ingat nanti ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari jarak antara kedua buah titik pusat, yaitu P1 P2, atau kita singkat dengan P besar. Ini jarak antara kedua buah titik pusat adalah sama dengan akar dari, ingat ya, untuk menghitung jarak antara dua buah titik di materi ataupun pelajaran sebelumnya itu bisa dengan cara mengakarkan dan mengurangkan masing-masing ya, titik X dan titik Y nya kemudian dikuadratkan ya. Itu rumusnya adalah X2 dikurang X1 dikuadratkan ya, kemudian Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, sama dengan akar dari X2 nya adalah ini ya, 1, X1 nya adalah 1 ya, kuadratkan, kemudian Y2 nya adalah 0 dikurang Y1 nya adalah 3 di positif 3 dikuadratkan, menghasilkan akar dari 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, maka sama dengan akar dari 9. Maka P nya atau jarak antara kedua buah titik pusatnya adalah 3. Oke, kita lihat tadi, kita ingat kalau kita kurangkan ternyata hasilnya adalah 3 ya. Kita coret-coret saja di sini untuk memudahkan kita. Kalau R dikurang R kecil ya, R besar kurang R kecil sama dengan 5 dikurang 2 yaitu 3. Dan kalau kita tambahkan ya, R ditambah R kecil, maka hasilnya adalah 7 ya kan. P itu sama dengan selisih antara lingkaran, P itu sama dengan selisih jari-jari besar dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil ya. Maka kita tuliskan P sama dengan R besar dikurang R kecil. Oke, kalau begini situasinya, apa yang bisa kita simpulkan? Maka pastilah ingat kalau ada tanda sama dengan berarti bersinggungan ya, bersinggungan di luar atau di dalam, maka jawabannya adalah di dalam ya. Ingat tadi konsep di awal ya. Dan untuk yang ini tidak perlu digunakan ya, karena kalau sudah sama dengan seperti ini tidak perlu kita buat lagi kurang dari R besar ditambah R kecil ya, karena dengan syarat kita tahu ini kita sudah dapat menyimpulkan pasti bersinggungan di dalam. Oke, selanjutnya contoh 2, diketahui lingkaran 1 berpusat di 4,8 dan melalui titik 2,8, dan lingkaran 2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12,6. Tentukan kedudukan lingkaran L1 terhadap lingkaran L2. Oke, ingat yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jari-jari dan pusat ya, kemudian menghitung jarak antara dua buah pusat. Oke, kita misalkan di sini karena jari-jarinya belum diketahui, yang baru diketahui adalah pusat ya, kita tuliskan L1 pusatnya adalah 4,8, dan untuk jari-jarinya berapa gitu ya, maka kita bisa rumuskan persamaannya terlebih dahulu ya, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, kan gitu ya. Kemudian X nya
itu titik ya, melalui titik apa ya, kita tuliskan sini 2, kemudian A itu adalah titik pusat ya, ini A, B, maka A nya adalah 4 dikuadratkan, kemudian Y nya adalah 8, yang ini ya, X, Y, titik X, Y, kemudian B nya adalah 8 sama dengan R kuadrat. Jadi di sini kita kurangkan, negatif 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan R kuadrat, kemudian ini sama dengan 4, maka kita simpulkan R nya adalah akar dari 4, yaitu 2. Oke, untuk R besar ya. Kemudian kita masuk ke lingkaran jari-jari ataupun titik pusat lingkaran kedua. Misalnya sudah diketahui, yaitu 12,2 dan jari-jarinya berapa gitu ya. Jari-jarinya sama seperti tadi, kita masukkan ke bentuk persamaan yang dengan pusat A, B ya. Itu X, A kuadrat tambah Y, B kuadrat sama dengan R kuadrat. X nya adalah 12, A nya adalah 12 kuadrat ditambah Y nya adalah negatif 6 dikurang dengan 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Y nya adalah 0 ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan R kuadrat, maka 64 sama dengan R kuadrat, dan kita simpulkan R sama dengan akar dari 64 adalah 8. Nah, sampai sini kita akan menghitung jarak antara P1 dengan P2. Kita singkat dengan P ya, itu akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ya, ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan sama dengan X2 nya yang ini ya, pusat ini kita juga bisa sebagai X2 Y2, ini sebagai X1 Y1. Oke, kita masukkan X2 nya adalah 12 dikurang 4 kuadrat ditambah Y2 nya adalah 2 dikurang 8 ya kuadrat, kemudian sama dengan 12 kurang 4 adalah 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ya, sama dengan akar dari 64 ditambah 36 K sama dengan akar dari 4 tambah 6 10 100 ya, maka P sama dengan akar dari 100 adalah 10. Oke, sampai sini kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Bahwasanya P ya itu sama dengan R2 ditambah R besar ditambah R kecil ya, karena 2 tambah 8 kan 10 ya, sama-sama 10, maka kita simpulkan bahwasanya P sama dengan R besar ditambah R kecil. Dan ini artinya, kalau ingat, kalau ada sama dengan seperti ini pasti bersinggungan. Bersinggungan di mana? Di dalam atau di luar? Di luar tentunya ya. Ingat konsep di awal tadi. Oke, kita lanjutkan untuk soal atau contoh soal berikutnya. Oke, ini contoh berikutnya. Diketahui lingkaran A
yang bersamaan X dikurang 3K kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25, dan lingkaran B X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 9 kuadrat sama dengan 225. Pertanyaannya adalah tentukan nilai K agar kedua lingkaran bersinggungan di luar, ya, bersinggungan di luar. Bersinggungan di luar itu kita ingat hubungannya adalah bahwasanya P pasti sama dengan R ditambah R kecil, ya. Jadi kita bergerak dari konsep ini, ya. Hanya saja ini kan soalnya dibalik, ya. Konsepnya tetap sama, tapi sudah kita ketahui alurnya pasti menuju ke sini nanti, ya. P sama dengan R besar ditambah R kecil. P sudah diketahui, yang A belum, ya, masih dalam bentuk K, tapi kita tuliskan saja P adalah untuk yang A titik pusatnya, ya, P1 positif, ya, positif 3K, negatif K. Dan untuk jari-jarinya sama dengan akar dari 25, itu 5. Kemudian untuk yang B, P2 nya atau titik pusatnya adalah, nah ini sudah ketahuan, yaitu 3,9. Kemudian R kecilnya adalah akar dari 225, yaitu 15, ya. Oke, sampai di sini kita cari pertama jarak antara P1 ke P2, yaitu nilai P nya berapa. P sama dengan akar dari apa, yaitu X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. X2 nya adalah 3 kurang 3K kuadrat ditambah Y2 nya adalah 9 dikurang negatif K, berarti positif K kuadrat. Nah, ini akar dari ini kita pecahkan, berarti 9. Ini adalah negatif 18K, kemudian positif 9K, kemudian 9 tambah K kuadrat sama dengan 81 ditambah 18K, kemudian ditambah K kuadrat. Ini juga K kuadrat, ya. Ingat cara memecahkan bentuk faktor, ya, atau yang berpangkat 2. Oke, ini adalah nilai P. P akar dari kita jumlahkan, ada kuadratnya, yaitu 9K kuadrat tambah K kuadrat adalah 10K kuadrat, kemudian negatif 18K ditambah 18K habis, ya. Kemudian 9 tambah 81 berarti ditambah 90. Nah, sampai di sini kita mentok nih, ya. Maka kita lanjutkan dengan mensamadangankan dengan R besar ditambah R kecil, ya. Karena P itu sama dengan R besar ditambah R kecil, maka kita bisa substitusikan P nya adalah akar dari 10K kuadrat ditambah 90 sama dengan R besar yang adalah 5 ditambah 15. Maka ini sama dengan akar dari 10K kuadrat ditambah 90 sama dengan 20. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, ya. Terus di sini kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini menjadi akar hilang, ya. 10K kuadrat ditambah 90, kemudian ini menjadi 400.
Oke, maka 10k kuadrat sama dengan 400 dikurang 90, yaitu sama dengan 490 adalah 310. Maka k kuadrat sama dengan 310 per 10. Maka k kuadrat adalah 31, dan untuk k nya saja berarti sama dengan akar dari 31. Ya, berarti bisa plus bisa minus ya, plus minus akar dari 31. Nah, jadi pertanyaannya sudah dijawab. Berapakah nilai k? Nilai k adalah plus minus akar dari 31. Ini dia ya. Oke, itu contoh soal, semoga bisa dipahami dengan baik, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.